Hingga akhir Februari 2022 ini, posisi utang pemerintah Indonesia sebesar 7.014,58 triliun rupiah. Kondisi ini membuat sejumlah pihak khawatir Indonesia bisa bernasib seperti Sri Lanka yang mengalami krisis parah hingga gagal membayar utang. Terkait itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pihaknya sudah menerapkan sejumlah strategi dalam mengatur pembiayaan atau utang. Sri Mulyani memastikan akan terus menjaga penerbitan utang Indonesia agar tidak terjadi kegagalan membayar utang luar negeri seperti Sri Lanka. Indonesia selalu menerapkan prinsip kehati-hatian dalam penerbitan utang. Dikutip dari Kompas.com, Sri Mulyani ingin APBN tetap sehat agar selalu siap siaga di masa yang akan datang. Untuk itu, konsolidasi fiskal ke arah 3% pada tahun 2023 harus tetap dijalankan. Pihaknya memanfaatkan saldo anggaran lebih dan kerjasama burden sharing dengan Bank Indonesia yang masih berlangsung sepanjang tahun 2022. Berkat optimalisasi sumber tersebut pula, ia mengungkapkan penerbitan utang sudah menyusut hingga sekira 100 triliun rupiah per Maret 2022. Adapun per Februari 2022, penarikan utang sudah turun sebesar 66,1%. Dengan ini, Sri Mulyani menyebutkan bahwa rasio utang RI relatif lebih kecil dibanding negara lain. Di sisi lain, menurut pengamat ekonomi Peter Abdullah, nasib Indonesia tidak akan seperti Sri Lanka yang mengalami gagal bayar utang. Meski sama-sama memiliki utang, tetapi kondisi utang Indonesia saat ini sangat jauh berbeda dengan Sri Lanka. Direktur Research Center of Reform on Economics ini mengatakan total utang Indonesia juga masih dalam kategori aman di bawah batas 60% terhadap PDB. Proporsi utang luar negeri juga semakin kecil dan harus dipertahankan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.